Di episode sebelumnya, setelah Tang Zhen berhasil mengatasi badai hisap yang diciptakan oleh Xiaoyan dengan menggunakan lubang spasialnya, ia tampak terkesan dengan kemampuan Xiaoyan. Dalam hatinya, Tang Zhen berpikir, Xiaoyan ini benar-benar sangat luar biasa. Dia bisa berhasil mengeluarkan kekuatan api surgawi hingga mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan lembah api membara sekalipun yang telah menggunakan api surgawi 9 naga petir selama bertahun-tahun belum pernah mencapai tahap seperti itu. Setelah 10 pertukaran pukulan ini, Tang Zhen segera mengumumkan dengan sangat tegas, "Wu Chen, sepertinya kamu kalah." Wu Chen terkejut saat mendengar kata-kata dari Tang Zhen ini. Dia tidak menyangka dia bahkan akan kalah oleh generasi yang jauh lebih muda darinya. Kemudian, perhatian Tang Zhen beralih kepada Xiaoyan. Dengan nada yang penuh penghargaan, Tang Zhen pun langsung berkata, "Karena Wu Chen telah kalah, maka transformasi api akan menjadi milikmu. Aku ucapkan selamat untukmu Xiaoyan," ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan menghela napas lega sebelum akhirnya dia mengucapkan terima kasih kepada kepala lembah Tang. Tang Zhen kemudian menoleh kepada penetua kedua sebelum akhirnya dia bertanya, "Penetua kedua, Xiaoyan ini telah berhasil lulus ujian. Apakah Anda masih memiliki syarat lainnya untuk Xiaoyan ini?" Mendengar itu, penetua kedua hanya tertawa ringan dan menjawab, "Karena Xiaoyan ini telah berhasil lulus dari ujian yang telah kami berikan. Sesuai kesepakatan kita, aku tidak akan menambahkan syarat apapun lagi. Kini semua keputusan ada di tangan kepala lembah." Tang Zhen lalu melirik sekelilingnya. "Baiklah kalau begitu, silakan semuanya bubar. Xiaoyan, ikuti aku." Dia kemudian mengajak Xiaoyan dan juga Huor pergi ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, Huor menjelaskan bahwa transformasi api adalah metode rahasia tingkat tinggi dari lembah api membara ini. Metode kelas atas seperti itu biasanya disimpan di aula teknik Dao di dalam lembah. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan pun hanya mengangguk dan tersenyum saja. Kemudian Huor menatap Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu dan dia memberanikan untuk bertanya, "Oh ya Xiaoyan, teknik Dao apa yang kamu gunakan tadi? Kekuatannya begitu mengerikan." Mendengar itu Xiaoyan pun menjawab dan tersenyum, "Itu adalah teknik yang aku kembangkan sendiri menggunakan api surgawi." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan hijau hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan yang bertuliskan Aula Teknik Dao yang terpampang tepat di depan pintu bangunan itu. Huor kemudian menjelaskan kembali ketika mereka tiba di tempat itu. Ini adalah Aula Teknik Dao dari lembah api membara. Biasanya orang tidak akan diperbolehkan untuk memasukinya. Setelah mereka tiba-tiba Tang Zhen pun langsung berkata, "Transformasi api adalah teknik rahasia tingkat tinggi dari lembah ini. Jadi aku menyimpannya di sini." Saat mereka mendekati pintu masuk aula, ada 3 sosok segera melompat dan turun dengan tenang dari atas bangunan itu. "Tetua, tolong bukakan pintu aula teknik Dao ini," ucap dari Tang Zhen kepada mereka. Ketiga tetua itu segera membentuk segel tangan yang sangat rumit. Cahaya merah memancar dari tangan mereka dan melesat menuju pintu aula itu. Pintu aula yang besar itu pun perlahan terbuka. Tang Zhen kemudian memimpin Xiaoyan dan juga Huor memasuki aula itu. Mereka menaiki tangga menuju lantai ketiga. Dan lantai ketiga ini terlihat kecil. 4 sudutnya diselimuti oleh cahaya merah pekat. Tang Zhen lalu memperingatkan mereka untuk tidak sembarangan menyentuh benda-benda yang ada di tempat ini. Kemudian Tang Zhen segera mengulurkan tangannya dan menyentuh cahaya tersebut. Cahaya itu lalu memudar, mengungkapkan sebuah bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Kemudian Tang Zhen pun segera berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, di dalam ini tersimpan metode pelatihan lengkap untuk transformasi api." Ketika mendengar itu, Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Tang Zhen sambil mengepalkan kedua tangannya. Tang Zhen juga lalu mengatakan bahwa ia akan menjaga Xiaoyan di tempat ini untuk sementara waktu selama dia berlatih. Itu menunjukkan bahwa Tang Zhen sangat peduli dan mengkhawatirkan Xiaoyan. Saat Xiaoyan mempelajari metode transformasi api ini, dia merasakan ada gelombang informasi yang besar mengalir ke dalam pikirannya melalui bola kristal itu. Tang Zhen lalu merenung saat menatap Xiaoyan yang berlatih metode itu. Jika saja Xiaoyan ini adalah murid dari lembah api membara,
Dia mungkin memiliki potensi untuk menjadi individu yang sebanding dengan leluhur lembah api membara sebelumnya. Tang Zen bisa melihat potensi besar di dalam diri saya yang mungkin akan mencapai tingkat yang setara dengan leluhur lembah api membara di masa depan. Ya, leluhur lembah api membara adalah pendiri lembah api membara. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang telah merupakan orang yang telah mengguncang seluruh daratan tengah itu, ucap dari Tang Zen. War yang ada di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ayah, apakah leluhur kita sangatlah kuat? Tanya dari War. Ya, tentu saja dia sangatlah kuat. Menurut apa yang aku ketahui, ada 5 ahli utama selama era itu. Kelima orang ini mewakili puncak dunia Doki, dan leluhur lembah api membara adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan yang sangat besar. Dikabarkan bahwa hanya tinggal 1 langkah lagi mereka menuju level Dodi yang legendaris itu, jawab dari Tang Zen. Huar yang berada di samping Tang Zen pun terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa leluhur lembah api membara ternyata adalah sosok penting dalam sejarah benua Doki. Huar pun kembali bertanya lagi. Lalu siapa keempat ahli lainnya? Tanya dari Huar. Karena itu sudah lama sekali, ayah tidak dapat mengingat nama dari keempat lainnya. Namun ayah rasa 3 lainnya memiliki 3 faksi besar, yaitu Clan Gu, Hall of Soul, dan juga Piltover. Dan faksi-faksi ini adalah faksi yang menduduki tingkat teratas dari daratan tengah saat ini, jawab dari Tang Zen. Lalu dari faksi mana 1 orang sisanya berasal? Tanya dari Huar lagi. Orang ini sepertinya bukan dari anggota faksi teratas di daratan tengah, tetapi aku masih ingat namanya. Menurut catatan di buku leluhur kita, dia memiliki hubungan baik dengan lembah api membara ini. Dikabarkan dia jugalah yang telah membuat metode transformasi api milik lembah api membara ini. Ahli itu yang membuat metode transformasi ini? Lalu siapa namanya? Tanya dari War. Kalau ayah tidak salah, namanya adalah Xiao Zuan. Ya, sudah bertahun-tahun sejak aku membaca buku leluhur itu, aku tidak bisa mengingat namanya dengan jelas, jawab dari Tang Zen. Tunggu dulu ayah, Xiao Zuan? Bukankah nama belakang Xiaoyan juga adalah Xiao? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan ahli yang bernama Xiao Zuan itu? Mendengar itu Tang Zen pun lalu tertawa. Ada banyak sekali orang di benua Doki ini yang memiliki nama belakang Xiao. Ya, tetapi bukankah ayah selalu membangga-banggakan Xiaoyan ini? Ucap dari War lagi. Itu memang benar, dan kamu tidak boleh meremehkannya. Ayah rasa Xiaoyan ini bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkemia di dunia Doki ini. Tanpa terasa hari pun telah berlalu. Namun tubuh Xiaoyan tetap terdiam di sana. Melihat tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak selama seharian penuh, akhirnya War pun bertanya lagi. Kenapa dia masih juga belum selesai? Padahal pada saat itu aku hanya memakan waktu 1 jam saja. Jangan samakan dia denganmu. Saat itu kamu hanya terlalu malas dan tidak mempelajari semua peningkatan dari leluhur di dalam metode transformasi itu. Tetapi berbeda dengan Xiaoyan ini, dia lebih memilih untuk menyerap semua metode yang berada di dalam sana. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba cahaya merah dari bola kristal pun menghilang dan tubuh Xiaoyan pun diselimuti cahaya merah. Sesaat kemudian kedua mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Saat melihat itu Tang Zen kemudian segera berdiri dan berkata lagi, "Xiaoyan, apakah kamu sudah selesai?" Saat mendengar itu Xiaoyan lalu berbalik dan menjawab, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu kali ini." Tang Zen pun segera menjawab, "Metode pelatihan lengkap dari transformasi api ini sudah berada di kepalamu, bukan?" Xiaoyan pun lalu tersenyum dan mengangguk. Dia lalu bergumam di dalam hatinya, "Akhirnya aku mendapatkannya." Transformasi api dapat meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan. Tetapi kamu harus ingat, energi yang dihasilkan dari metode transformasi api ini sangatlah liar dan ganas. Kamu harus berhati-hati saat menggunakannya, ucap dari Tang Zen. Xiaoyan pun lalu mengangguk lagi. "Oh ya, karena kamu sudah mendapatkan metode transformasi api ini,
Mari kita tinggalkan aula ini. Kepala Lembah Tang, maafkan aku. Aku sudah mengganggu waktumu beberapa hari ini. Tetapi sepertinya hari ini aku akan segera pergi. Jika Anda memerlukan bantuanku lagi di kemudian hari, Anda bisa pergi untuk mencariku, ucap dari saya. Hei, tunggu dulu, jadi kamu akan segera pergi hari ini? Baiklah kalau begitu, tetapi kamu harus ingat, jangan pernah membocorkan metode transformasi api ini kepada orang lain, ucap dari Tang Zhen. Tenang saja Kepala Lembah Tang, percayalah kepadaku, aku tidak akan melakukan hal seperti itu di masa depan. Oh ya, jika kamu memiliki waktu luang di masa depan, kamu bisa pergi berkunjung kembali ke Lembah Api Membara sebagai tamu terhormat. Selama aku masih menjadi kepala Lembah Api Membara ini, aku akan selalu menjadikanmu tamu terhormat di Lembah Api Membara. Xian pun lalu tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Keduanya kemudian saling menangkupkan tangannya. Dan setelah itu pun mereka segera menuju pintu keluar aula. Namun Xian segera bergegas menuju arah kota. Singkat cerita, Xian telah tiba di luar istana klan Liu. Dan beberapa penjaga segera mendekatinya. Mereka pun lalu bertanya, "Tuan, apakah Tuan adalah Tuan Xian?" Xian pun lalu mengangguk mendengar itu. Setelah mendengar itu, mereka segera memimpin Xian menuju ruangan utama istana. Saat memasuki ruangan utama, Liu Qing tampak sangat lega dan menyambut Xian. "Hei, akhirnya kamu kembali." Dengan ekspresi yang menunjukkan kekhawatiran, dia pun berkata dengan sangat lega saat melihat Xian baik-baik saja. "Aku khawatir sesuatu terjadi kepadamu di Lembah Api Membara. Tetapi akhirnya kamu kembali juga." Tenang saja, aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan beberapa waktu untuk membantu Lembah Api Membara dalam memurnikan pil obat. Xian tersenyum saat berkata seperti itu. "Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Oh ya, baru-baru ini klan Liu juga berkembang sangat pesat berkat kemunculanmu." Xian tampak penasaran saat mendengar itu. "Hah? Memangnya kenapa? Apa yang terjadi?" Lin Yan yang berada di samping Liu Qing segera menjawab dengan penuh semangat. "Hei, banyak faksi yang menyangka bahwa klan Liu ini memiliki alkemis tingkat 7. Karena hal itulah banyak faksi yang menjalin hubungan dekat dengan klan Liu ini." Saat Xian mendengar itu, dia hanya tersenyum saja. Dia kemudian bertanya lagi, "Apakah ada kabar tentang dokter peri kecil dan juga Xinlan?" Liu Qing segera menjawab setelah mendengar kata-kata itu. "Oh ya, tentu saja. Aku hampir melupakannya. Xinlan yang kamu maksud adalah seseorang dari klan Ye yang berada di wilayah Piltover. Nama lengkapnya adalah Ye Xinlan." "Klan Ye?" tanya dari Xian sedikit agak penasaran. Lalu seberapa kuat klan Ye ini? Saat mendengar itu, Liu Qing pun menjelaskan dengan sangat serius. Tentu saja klan Ye ini cukuplah kuat. Karena untuk mendapatkan kursi tetua dari Piltover bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Klan Ye juga memiliki pengaruh yang sangat besar di sana. "Apakah kamu tahu persyaratan untuk memasuki Piltover?" tanya dari Xian lebih lanjut lagi. Saat mendengar itu, Liu Qing hanya menundukkan kepalanya saja. Aku tidak tahu persis tentang itu, tetapi itu pasti akan sangat sulit. Terlebih lagi, seseorang harus memiliki kenalan orang dalam untuk bisa memasuki Piltover." Saat mendengar itu, Xian pun lalu mengangguk. Dia pun lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan dokter peri kecil?" Liu Qing tampak ragu sejenak sebelum dia menjawab pertanyaan itu. "Xian, apakah dokter peri kecil yang kamu maksud adalah orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan?" Xian pun segera mengangguk dan berkata, "Ya, benar sekali. Apa yang terjadi kepadanya? Di mana dia sekarang?" tanya dari Xian. "Aku tidak bisa memastikan lokasi tepatnya, tetapi banyak faksi dari wilayah Piltover mencarinya. Mereka mungkin sangat tertarik dengan tubuh racun yang dia miliki. Dan di antara faksi-faksi ini, Lembah Sungai Es adalah yang paling gencar mencarinya." "Lembah Sungai Es?" tanya dari Xian. "Iya benar, Lembah Sungai Es sangat tertarik dengan tubuh racun tersebut." Lin Yan di samping Liu Qing pun langsung berkata, "Menurut informasi yang kami dapat, dokter peri kecil sempat bertarung dengan para ahli dari Lembah Sungai Es beberapa hari yang lalu. Ya, meskipun dia berhasil melarikan diri, tetapi sepertinya dia terluka cukup parah." Saat mendengar itu, Xian pun langsung mengepalkan tangannya. "Lembah Sungai Es." Kemudian Lin Yan lalu melanjutkan kata-katanya. "Kekuatan Lembah Sungai Es tidak kalah hebat jika harus dibandingkan dengan Lembah Api Membara.
Mereka memiliki banyak ahli yang sangat sulit untuk dihadapi. Kalau begitu, lebih baik aku akan menuju wilayah pil terlebih dahulu. Kemungkinan besar Sinlan dan dokter perkecil ada di sana. Untuk kalian, lebih baik kalian tetap berada di kota ini. Sayang, kenapa kamu tidak membiarkanku untuk ikut bersamamu? Aku sedikit mengetahui tentang wilayah pil, ucap dari Lin Yan. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Ya, aku menghargai tawaranmu itu, tetapi lebih baik kamu tetap di sini bersama Liu Qing. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah kali ini. Ya, baiklah jika seperti itu, serahkan Lin Yan kepadaku, jawab dari Liu Qing. Lagi pula, aku juga tidak bisa melarangmu untuk pergi ke sana. Aku akan mengirimkan seseorang untuk mengawasi wilayah tengah. Jika aku benar-benar mendapatkan berita tentang dokter perkecil ini, aku akan segera memberitahumu, ucap dari Liu Qing kembali. Kemudian Liu Qing mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah peta wilayah tengah di mana klan Ye berada. Kamu harus pergi ke sana jika kamu ingin menemui Ye Xinlan. Xiaoyan lalu menerima peta tersebut. Liu Qing pun akhirnya berkata lagi, "Lalu kapan kamu akan pergi?" "Aku rasa aku akan pergi sekarang," jawab dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengantarmu menuju lubang spasial di alun-alun kota. Dan ingat, kamu harus berhati-hati jika kamu berada di wilayah tengah. Tempat itu sangatlah rumit dan dipenuhi dengan bermacam orang. Ada banyak para ahli yang berada di sana. Jika kamu terlibat dalam suatu masalah, kembalilah ke kota ini. Meskipun klan Liu tidak terlalu kuat, kami pasti mencoba yang terbaik untuk bisa membantumu," ucap dari Liu Qing kembali. Xiaoyan pun lalu mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Singkat cerita, terlihat lubang spasial di alun-alun pusat kota Huang. Xiaoyan lalu berkata sebelum dia memasuki lubang spasial itu, "Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan segera kembali ke kota ini jika aku mempunyai waktu luang." Ya baiklah, berhati-hatilah. Selain itu, jangan mempermalukan nama baik Akademi Jianan. Kamu adalah siswa yang paling berbakat dari Akademi Jianan, ucap dari Liu Qing. Tenang saja. Apapun yang terjadi, aku tidak akan merusak reputasi Akademi Jianan, jawab dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lalu memasuki lubang spasial itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kalian yang penasaran dengan alur cerita dari Battletrog The Heaven ini sampai dengan selesai, kalian bisa kunjungi channel Vian Rave di YouTube. Yang kalian perlu lakukan hanyalah mencari playlist Battletrog The Heaven sampai dengan tamat. Di sana sudah tersedia video-videonya sampai dengan selesai ya alur cerita ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.